Baiklah, saya akan menjelaskan profil grup kami. Yang pertama, koordinator Theodorus Leonardo Poliim. Yang kedua, member yang terdiri dari Pintu Naung Nadia Febriani, Rahamis Firin Kailin, Rosmi Lain Angelia, Sagai Putri Seril, dan yang terakhir yaitu Koso Gilson Samuel. Baiklah, saya akan menjelaskan profil dari usaha kedai kopi Fever Bliss. Pemilik dari kedai kopi Fever Bliss adalah Kak Rivaldo Junior Tinangon. Ia berusia 20 tahun yang tinggal di Danau Wuduk, Kota Bitung. Kak Rivaldo berkuliah di STBM, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen. Kak Rivaldo merupakan salah satu pengusaha muda yang membangun usaha kedai kopi. Alasan Kak Rivaldo membangun kedai kopi tersebut agar bisa menjadi anak muda yang mandiri. Tujuannya juga agar kelak nanti dia dapat melebarkan usaha ke depannya dan bisa membuka cabang di mana-mana. Itulah alasan mengapa Kak Rivaldo sudah memulai bisnisnya dari sekarang. Meskipun dia sedang berkuliah, tapi dia dapat memanage waktu antara belajar dan memperhatikan bisnisnya. Oke, kita masuk pada bisnis area dari bisnis yang kita review ini. Nah, jadi bisnis area yang kita review ini bergerak pada bidang minuman, yang dimana memiliki cita rasa yang begitu enak dan menarik untuk dicobai, sehingga ketika para pengunjung datang atau customer yang mampir akan selalu mengingat akan minuman yang mereka sajikan. Dan bukan cuma itu juga, bisnis yang kita review ini adalah salah satu bisnis yang dimana hanya bisnis ini yang merupakan salah satu yang mengelola di daerah tersebut. Nah, jadi untuk teman-teman yang bertanya-tanya di mana sih lokasi kafe atau kedai Fever Bliss ini? Kafe atau kedai Fever Bliss ini berada di Desa Kauditan, Kecamatan Kawilei, jalur bawah dari Patung 3, 100 meter sebelah kanan. Fever Bliss adalah usaha kedai kopi yang didirikan dari awal bulan Januari tahun 2022. Letaknya di Desa Kawilei, Kecamatan Kauditan. Usaha kedai kopi ini baru berjalan sekitar 2 bulan. Nama usaha Fever Bliss ternyata memiliki filosofi yang artinya saling mendukung satu sama lain menuju berkah. Fokus usaha ini adalah menjual kopi. Akan tetapi, Fever Bliss juga menyediakan menu minuman kafe dan berbagai jenis makanan ringan, seperti roti bakar, kentang goreng, dan lain-lain. Halo teman-teman dan semua yang sedang menonton video ini. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Rosmilan Angelia. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Fast as is pada Fever Bliss Coffee. Yang pertama, yaitu customer segments. Nah, customer segment itu merupakan target pasar berdasarkan karakteristik atau mengenai target customer dari bisnis tersebut itu siapa. Jadi, customer segment dari Fever Bliss Coffee adalah yang pertama itu anak muda, kemudian mahasiswa, dan pekerja. Nah, kebetulan Fever Bliss Coffee itu lokasinya cukup memadai, dekat dengan sekolah, SMP, dan SMA. Kemudian dekat juga dengan beberapa kantor. Jadi, sehingga cukup banyak anak muda yang berdatangan maupun mahasiswa yang hendak melakukan pertemuan kelompok atau nongkrong bersama teman-teman. Dan juga pekerja kantor yang datang setelah bekerja dan nongkrong bersama dengan rekan kerja mereka. Pasti ada yang bertanya, kenapa tidak untuk masyarakat umum atau kenapa tidak untuk orang tua atau lanjut usia? Ya, karena menyesuaikan dengan desain tempat mereka mendesain kedai mereka ala-ala milenial. Akan tetapi bukan berarti juga tidak boleh bagi orang tua. Kan semua tergantung persepsi orang, suka atau tidak, atau cocok atau tidak. Yang kedua yaitu value proposition. Nah, value proposition itu adalah manfaat produk atau layanan yang diterapkan dalam suatu bisnis untuk memberikan alasan
mengapa pelanggan harus membeli produk atau menggunakan layanan bisnis tersebut, atau produknya apa saja sih, atau manfaat produk serta layanan yang seperti apa yang dimiliki dalam suatu bisnis tersebut. Nah, jadi value proposition yang dimiliki oleh Waffle Bliss Coffee yaitu Waffle Bliss Coffee memiliki cita rasa kopi nikmat dan bahan pilihan dari bahan pilihan dan berkualitas. Kemudian Waffle Bliss juga memiliki ruangan indoor dan outdoor. Nah, untuk ruangan indoornya mereka agak berbeda juga di dalamnya, yaitu lesehan. Jadi tidak ada kursi, hanya bantal, karpet, dan meja pendek. Kemudian di bagian outdoor mereka memiliki live musik. Jadi siapa yang suka tenang bisa duduk di dalam. Kalau yang suka keramaian atau pecinta musik bisa duduk di luar sambil mendengarkan dan melihat live musik. Yang ketiga yaitu distribution channels. Distribution channels itu adalah gimana sih caranya agar produk yang kita punya itu bisa sampai ke customer. Nah, untuk channels yang dipakai oleh Waffle Bliss Coffee adalah Instagram dan Facebook. Waffle Bliss memiliki akun sosmed sendiri seperti Instagram dan Facebook. Nah, di situ customer bisa melihat postingan-postingan menu dan juga gambarnya. Jadi, customer bisa memesan lewat online juga tanpa harus datang langsung ke kedai. Lewat Instagram dan Facebook, Waffle Bliss bisa mengantar pesanan setiap customer. Kemudian yang keempat adalah revenue streams. Nah, revenue streams adalah sumber-sumber pendapatan atau pendapatannya itu dari mana saja. Keuntungannya itu dihasilkan dari mana saja. Jadi, revenue stream dari Waffle Bliss Coffee itu dari penjualan produk yang mereka punya, yaitu penjualan kopi, minuman non-kopi, dan penjualan makanan ringan atau cemilan. Kemudian yang kelima adalah key resource. Key resource itu merupakan sumber daya yang membantu suatu bisnis agar dapat bergerak secara manusia. Dialah yang menjadi kaki untuk berjalan sedikit demi sedikit untuk melakukan dan menjadikan bisnis itu nyata. Jadi, apa saja sumber daya yang ada itu? Key resource yang dimiliki oleh Waffle Bliss Coffee adalah barista. Barista itu yang membuat dan menyajikan kopi. Kemudian ada juga tukang masak yang menyajikan makanan ringan atau snack atau minuman non-kopi juga. Kemudian ada mesin kopi, yaitu alat yang digunakan untuk menyajikan kopi tersebut, dan pengelola konten. Nah, pengelola konten ini yaitu yang memegang bisnis online seperti media sosial yang mereka punya, Instagram dan Facebook. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk pesanan lewat IG dan Facebook. Terus dia juga yang membuat postingan-postingan jualan dari Waffle Bliss Coffee. Kemudian yang keenam adalah customer relationship. Nah, customer relationship itu adalah gimana caranya mendapatkan customer atau bagaimana kita dapat membangun hubungan yang baik dengan pelanggan kita. Kemudian juga bagaimana cara kita agar customer bisa puas dengan produk atau layanan yang kita berikan atau yang kita punya. Untuk customer relationship dari Waffle Bliss itu adalah Waffle Bliss sering merayakan promo pada saat hari-hari raya tertentu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah key activities. Nah, key activities itu adalah aktivitas bisnis itu apa saja sih? Jadi, key activities dari Waffle Bliss Coffee adalah tentunya menjual kopi, juga menjual minuman non-kopi, menjual makanan ringan dan snack, seperti nasi goreng spesial Waffle Bliss, kentang goreng, roti bakar, dan lain sebagainya. Jadi Waffle Bliss itu tidak hanya menjual kopi saja, namun mereka juga menambahkan menu minuman non-kopi agar supaya customer bisa memiliki banyak pilihan juga. Karena kan tidak semua orang pecinta kopi atau tidak semua orang juga suka dengan kopi. Dengan adanya menu minuman dan makanan lain, maka customer juga tidak akan bosan. Kemudian dengan begitu juga mereka bisa menambah pendapatan mereka. Artinya mereka bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, tidak hanya berfokus pada penjualan kopi saja,
Meskipun namanya kedai kopi, tetapi dalam suatu bisnis itu kita harus bisa mampu menciptakan peluang. Artinya peluang tersebut bisa menjadi ibarat kata bisa menjadi cuan bagi kita. Kemudian yang kedelapan ada key partners. Key partners itu merupakan pihak-pihak yang diajak untuk bekerja sama dengan tujuan mengoptimalkan lokasi sumber daya yang ada, mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam persaingan, serta meningkatkan kinerja. Jadi, key partners itu berbicara tentang mitra kerjanya itu dengan siapa saja. Jadi, key partners dari Favor Bliss Cafe ada supplier biji kopi dari Sulawesi Utara. Kemudian Favor Bliss juga memiliki supplier kemasan atau packaging dari Kopi. Yang terakhir yaitu cost structure. Nah, cost structure itu merupakan perincian biaya yang terjadi atau biaya apa saja sih yang dikeluarkan dalam bisnis tersebut. Nah, untuk customer structure dari Favor Bliss Cafe, yang pertama adalah biaya bahan baku, yaitu biaya untuk bahan pembuatan kopi, kemudian minuman non-kopi, dan juga makanan ringan dan juga snack-snack yang ada. Kemudian yang kedua, biaya untuk gaji karyawan. Nah, karyawan-karyawan dari Favor Bliss, dan juga yang ketiga ada biaya listrik dan air. Kebetulan tempat atau bangunan dari Favor Bliss itu milik sendiri atau milik pribadi. Jadi pengeluarannya hanya pada biaya listrik dan air, kemudian hanya pada biaya gaji karyawan dan juga biaya bahan baku. Demikian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah value proposition. Dari value proposition ini yang pasti memberikan cita rasa kopi yang nikmat dari bahan pilihan yang berkualitas. Yang berikut adalah menyediakan berbagai permainan. Hangout bersama teman-teman pasti sangat menyenangkan. Apalagi nongkrong di kafe yang punya makanan serta minuman. Dan yang lebih seru lagi, kalau kafe itu menyediakan berbagai permainan yang bisa kita mainkan. Nah, lokasinya ini itu berada di area di pinggir jalan. Nah, bagi para orang muda, para mahasiswa serta pekerja, ini menjadi lokasi pilihan yang terdapat juga ruangan indoor serta outdoor. Meskipun ini di pinggir jalan, tapi tidak bising, suasananya sangat nyaman dan enak untuk dinikmati. Dan agar menjadi yang lain daripada yang lain, kita juga harus melestarikan makanan tradisional. Karena kita punya ciri khas sendiri, kita dikenal dengan makanan yang menggugah selera. Jadi kita perlu melestarikan makanan tradisional. Revenue stream atau pendapatan yang diterima oleh usaha ini bisa dilihat pendapatan didapatkan dari hasil menjual minuman kopi atau non kopi serta makanan ringan. Nah, dari kelompok kami juga menyarankan pada usaha ini untuk menambahkan juga menyewakan tempat. Karena tentunya dengan menyewakan tempat itu akan meningkatkan penghasilan dari usaha ini. Misalnya, ketika ada salah satu pelanggan yang berhari ulang tahun atau ada pelanggan yang ingin merayakan acara kantor, maka mereka bisa menjadikan kedai kopi ini sebagai tempat yang dipakai untuk melaksanakan acara tersebut. Sekarang kita masuk pada key resources-nya. Nah, di sini ada dua hal yang kami dapatkan ketika mereview si bisnis tersebut. Yang pertama adalah barista yang memiliki ketangguhan, dan yang kedua alat yang bisa dibilang canggih. Nah, yang pertama barista yang memiliki ketangguhan. Jadi sepertinya sah jika kita atau saya mengatakan bahwa menjadi seorang barista tersebut bukanlah perkara yang gampang, apalagi dalam mengelola secangkir kopi untuk membuat para customer atau pelanggan akan selalu terngiang-ngiang akan keenakan kopi tersebut. Dan juga bukan pekerjaan mudah, meskipun yang mereka kerjakan terlihat seolah mudah. Nah, kalau kita cari dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian si barista ini adalah seorang yang menyajikan dan menyiapkan kopi-kopi berbasis espresso. Meskipun istilah barista ini digunakan untuk menyebut orang yang menyiapkan kopi,
Namun secara teknis, barista adalah seorang yang sudah terlatih secara profesional untuk membuat espresso. Plusnya lagi memiliki keahlian tingkat tinggi untuk meracik kopi-kopi yang melibatkan berbagai campuran dari rasio semacam latte dan cappuccino. Nah, pekerjaan seorang barista tersebut tidak hanya menyajikan seduhan kopi yang berbasis espresso. Ada juga bisa melayani atau menerima pesanan, menyeduh dan menuangkan kopi kepada pelanggan, menggiling kopi untuk diseduh menjadi secangkir kopi, dan juga bisa menyiapkan berbagai jenis minuman. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu alat yang bisa dibilang canggih. Nah, di sini kita bukan cuma memuaskan si pelanggan saja, kita membutuhkan barista yang profesional. Kita juga harus membutuhkan yang namanya alat yang begitu canggih untuk membuat berbagai rasa kopi tersebut. Dari sekian banyaknya alat yang canggih yang dipakai untuk membuat kopi, di sini saya hanya mengambil satu alat yang namanya VST Lab Refractometer. Nah, alat yang satu ini adalah alat kopi yang merupakan instrumen handi generasi keempat yang telah dikembangkan. Customer relationship dari usaha kedai kopi ini adalah promo di hari raya. Nah, menurut kelompok 3, kelompok kami menyarankan untuk menambahkan juga memberikan diskon yang menarik kepada pelanggan setia. Selain untuk mempertahankan pelanggan yang setia, ini juga akan membuat pelanggan-pelanggan yang baru menjadi tertarik untuk mengunjungi atau membeli makanan atau minuman dari kafe ini, karena mereka akan berpikir bahwa ketika mereka membeli atau berlangganan di kafe ini, mereka bukan hanya mengeluarkan uang, tapi mereka juga mendapatkan keuntungan berupa diskon-diskon yang menarik. Nah, pada key activities ini saya menambahkan menjual aksesoris. Nah, mengapa saya menambahkan menjual aksesoris? Karena dengan selain menaikkan income dari kedai tersebut, juga bisa memikat banyak orang untuk datang lagi berbelanja di kedai Fever Bliss. Nah, di aksesoris ini kami menjual beberapa produk, antara lain yang pertama gantungan kunci, yang kedua yaitu poster. Nah, di produk aksesoris ini, gantungan kunci dan poster ini kami buat sedemikian menarik. Contohnya di produk tersebut kami tambahkan logo dari Fever Bliss agar ketika customer membeli produk tersebut bisa mengingatkan mereka untuk datang kembali berbelanja di kedai kopi Fever Bliss. Nah, untuk tugas selanjutnya, setelah kami berdiskusi dengan kelompok kami, maka jika kami yang menjadi owners dari kedai atau cafe Fever Bliss ini, maka kami akan menambahkan DK Partners, yaitu kami akan bekerja sama dengan Gojek atau di dunia makanan lebih dikenal dengan GoFood. Karena menurut kami masyarakat di Sulawesi Utara lebih sering menggunakan aplikasi Gojek ini. Juga dilihat dari situasi pandemi ini, kebanyakan orang tidak ingin berkumpul atau tidak ingin keluar rumah, sehingga jalan satu-satunya atau kami mendapat peluang yaitu dengan bekerja sama dengan Gojek ini, sehingga pelanggan-pelanggan kami bisa kami jangkau dan mereka hanya tinggal di rumah, hanya memesan melalui handphone. Itu akan otomatis akan muncul di kedai atau kafe kami, juga akan muncul di driver yang akan membawa atau mengantar makanan tersebut.